mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup cuman sementara 60 tahun saja, ya kan? Masya Allah. Ngikuti ajaran Nabi, mengamalkan perintah Allah, itu pun sebentar saja, nggak lama, cuman sampai mati saja. Hadirin dan mati Allah, nanti kalau sudah mati nggak ada perintah lagi. Dikubur kita akan istirahat selama-lamanya sampai datangnya hari kiamat. Hadirin dan mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidup di dunia mengikuti ajaran Nabi, mengamalkan perintah Allah, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, maka nanti dikubur itu istirahat dengan tenang, seperti kita tidur dalam istana yang dilindungi dari seluruh hal-hal yang mengganggu, dilindungi dari gigitan nyamuk, ya kan? Dilindungi dari suara-suara yang mengganggu dalam tidur kita, nyenyak, ya kan? Saking nyenyaknya, tahu-tahu sudah hari kiamat tiba. Seperti sampean tuh Pak, kalau jalan-jalan capek tidur, ya, tidur tahu-tahu sudah matahari muncul, kesiangan nggak sholat subuh, ya, saking enaknya tidur. Maka saking tenangnya istirahat nanti dikubur, tahu-tahu hari kiamat telah datang. Tapi kalau kita hidup di dunia ini semau-maunya, nggak peduli, ya, apakah ini halal atau haram, perintah Allah atau larangan Allah, semau-maunya, nggak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sudah tahu ini perkara yang dilarang, tapi masih dilanggar, semau-maunya. Maka kita nanti dikubur laksana tidur dalam hutan, laksana tidur dalam hutan yang tanpa penghalang suatu apapun, sehingga kita tidur pun tidak bisa nyenyak, ya, dikerumuni dengan nyamuk-nyamuk, bahkan ular pun akan datang menggigit kita, bahkan mungkin serigala yang akan menerkam kita, nggak tenang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka gambarannya seperti itulah. Kalau orang itu waktu di dunia dia hidup semau-maunya, maka nanti dikubur dia tidak akan tenang. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah kenalkan kita dengan agama, Allah kenalkan kita dengan usaha agama, Allah berikan kita teman-teman orang muslim. Ini semua adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan istimewanya umat akhir zaman bukan hanya ibadah yang dilipat gandakan saja. Istimewanya umat akhir zaman bukan hanya jaminan surga saja, tetapi di antara keistimewaan yang menyebabkan para nabi ingin juga dijadikan umat akhir zaman, karena umat akhir zaman ini mendapatkan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi. Kita bukan nabi, Pak, karena nabi sudah tidak ada lagi. Setelah beliau Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi. Beliau adalah khataman nabi, penutup dari seluruh para nabi. Kita hanya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun kita ini umat, tapi kita diberikan oleh Allah pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi, yaitu ad'u ilallah, mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhi sabili ad'u ilallah. Pekerjaan dakwah, pekerjaan ngajak orang taat kepada Allah, ini adalah pekerjaan yang dulu hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi saja. Inilah yang menyebabkan kita hadirin diistimewakan, dimuliakan. Walaupun umat tapi diistimewakan, dimuliakan. Untuk itu hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, jangan cukup kita merasa tenang dengan ibadah saja, dengan ibadah kita. Jangan merasa cukup tenang dengan amalan-amalan kita. Kita punya tanggung jawab yang besar, yaitu meneruskan usaha kenabian,
Kita ingat teman-teman kita masih banyak yang masih belum mau ke masjid. Mereka sholat di rumah, apakah dia ini benar-benar sholat? Jangan-jangan mereka tidak sholat. Bahkan mungkin bukan orang lain, mungkin masih istri kita sendiri, mungkin masih anak kita sendiri, mungkin masih keluarga terdekat kita sendiri, keponakan atau sepupu yang masih belum mau menunaikan kewajibannya, yaitu sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini orang menganggap hal yang seperti itu biasa. Melihat orang nggak sholat biasa, padahal hadirin, kalau orang tuh nggak sholat ini adalah bahaya. Kalau dia nggak sempat tobat, bahaya. Kalau orang Pak candu narkoba, paling-paling kalau ketangkap masuk penjara. Tapi kalau nggak sholat Pak, ini kalau keburu malaikat Israel yang datang nggak sempat tobat, akan tersiksa di alam kubur, dan nanti akan tersiksa lagi di alam mahsyar, dan seterusnya akan tersiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah keputusan, sudah undang-undang di Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik balasnya baik, amal buruk balasnya buruk. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat menyediakan dua tempat, satu namanya surga, yang satu namanya neraka. Hari ini kita lihat rombongan-rombongan di dunia, ada rombongan haji, ada rombongan umroh, ada rombongan ziarah, ada rombongan khol, ada rombongan macam-macam. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membentuk rombongan. Ternyata di akhirat juga ada rombongan. Siapa yang bikin rombongan? Allah. Diceritakan dalam Al-Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah membentuk rombongan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah untuk digiring menuju neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan Allah juga membentuk rombongan orang-orang takwa untuk digiring ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirin dari mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mengingatkan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan kita nikmat iman dan amal, tapi bagaimana kita tetap yaitu ingat kepada saudara-saudara kita yang lain yang masih jauh daripada suasana agama. Kalaulah kita belum mampu mendatangi mereka, setidaknya kita membantu orang-orang yang mau mendatangi mereka. Kalau kita belum mampu mendatangi mereka, alhamdulillah ini ada teman-teman yang menjadikan dakwah sebagai pekerjaannya, kesempatan bawa mereka untuk silaturahim ke rumah-rumah. Ya, teman-teman yang ada di sini ini Pak sedang belajar sedang belajar kursus KKN. Apa KKN? Kuliah kerja nyata, bukan kuliah kerja Nabi. Kuliah kerja Nabi. Maka sudah biasa teman-teman ini untuk berbicara agama. Maka kesempatan bagi bapak-bapak yang malu berbicara agama, bawa teman-teman untuk silaturahim ke rumah-rumah, khususnya kepada saudara-saudara muslim kita yang masih jauh dari suasana agama. Dan semoga kita semua akan diistiqomahkan oleh Allah sehingga kita mati dalam keadaan iman, mati membawa iman, sehingga kita semua akan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah kami di sini 3 hari 3 malam sehingga pembicaraan iman ini masih berepisode. Nanti subuh ada lagi, besok sampai lusa, dan insya Allah Sabtu pagi teman-teman ini akan kembali ke Samarinda melalui kendaraan laut yaitu kapal. Maka nanti Sabtu pagi teman-teman kembali ke Merak untuk menuju ke Darmaga, pelabuhan kapal di Merak. Jadi kurang lebihnya yang sampaikan mohon dimaafkan. Supaya berkah, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.